tema kita hari ini adalah menang atas kekhawatiran. Dan teks yang kita bahas adalah Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah kata-kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dan Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena itu tema kita hari ini adalah menang atas kekhawatiran. Saudara, menarik bahwa Paulus memberikan nasihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa saya bilang menarik? Karena kalau ada orang yang layak untuk merasa khawatir dan cemas terhadap hidupnya atau pelayanannya, itu adalah Rasul Paulus. Mengapa? Karena dari surat Filipi sendiri kita bisa melihat bahwa Paulus itu punya banyak problem. Paulus mempunyai banyak kesulitan, banyak masalah. Masalah pertama itu adalah masalah di dalam pelayanannya. Karena kita tahu bahwa Paulus begitu melayani dengan sungguh-sungguh, setia melayani, dan dia dikelilingi oleh sejumlah orang yang baik. Teman-teman sekerja dia, teman-teman yang berjuang bersama dia di dalam pemberitaan Injil. Tapi ternyata teman-temannya itu tidak akur. Dengan kata lain, Paulus mempunyai tim di dalam pelayanan. Semua adalah orang Kristen sungguh-sungguh. Semua adalah orang Kristen sejati yang mempunyai hati untuk melayani. Tapi ternyata di dalam timnya Paulus itu, mereka tidak sehati. Mereka tidak sepikir. Mereka bentrok satu sama lain. Coba kita lihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berarti Paulus mengasihi mereka, dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berarti mereka dikasihi oleh Paulus. Tapi ayat 2, Eudia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti mengapa Paulus menasihati Eudia dan Sintike supaya sehati sepikir? Karena saat itu mereka tidak sehati. Saat itu mereka tidak sepikir. Entah ada masalah apa, pokoknya ada bentrok antara Eudia dan Sintike. Nah, lalu di ayat yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolong siapa? Tolong Eudia dan Sintike. Tolong apa? Tolong supaya mereka berdamai. Tolong supaya mereka bersatu kembali. Tolong supaya mereka sehati sepikir kembali. Kenapa? Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan, mereka pasti orang pilihan. Mereka pasti orang percaya. Tapi bayangkan bahwa Paulus sedang ada di dalam pelayanan. Ada satu tim yang mendukung pelayanannya dengan begitu hebat. Tapi ada problem bahwa di antara tim yang mendukungnya, mereka bentrok. Mereka tidak bersatu. Mereka bertikai satu sama lain. Seharusnya ini membuat Paulus menjadi khawatir tentang pelayanannya. Di sisi lain, sementara Paulus beritakan Injil, ada juga penginjil-penginjil yang lain. Penginjil-penginjil lain ini
itu tidak segrup dengan Paulus, grup lain. Dan celakanya adalah orang-orang itu memberitakan Injil sungguh-sungguh, tapi sementara mereka beritakan Injil sungguh-sungguh, mereka tidak senang dengan Paulus. Mereka benci Paulus, bahkan mereka anggap Paulus sebagai saingan mereka. Ya, dengan kata lain, Paulus punya haters. Dan haters ini bukan dari kalangan non-Kristen. Haters ini adalah kalangan Kristen sendiri, bahkan orang-orang yang beritakan Injil juga. Mereka bukan pengajar sesat, mereka pengajar benar, mereka pro Kristus, tapi anti Paulus. Di dalam Filipi 1, lihat ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ayat 17, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Maksudnya apa? Sekian lama mereka menginjil, sekian lama juga Paulus menginjil, tapi rupanya untuk menyaingi Paulus mereka tidak bisa. Sehingga begitu Paulus masuk penjara, kesempatan. Dia sudah masuk penjara, dia tidak bisa lagi menginjil, dia tidak bisa keliling lagi. Sekarang giliran kita pergi menginjil kemana-mana, kita bisa jauh lebih populer dari Paulus. Jadi mereka beritakan Injil, tapi maksudnya dengan kepentingan diri sendiri, maksud yang tidak baik. Dan mereka dengan itu, mereka merasa bahwa mereka bisa bikin Paulus tambah susah di dalam penjara. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, memang ada beberapa di antara mereka yang memberitakan Kristus karena iri hati dan mau bertengkar. Memberitakan Kristus karena iri hati apa? Maksudnya mau beritakan Kristus tapi iri hati dengan Paulus. Lalu ayat 17, memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak baik. Mereka memberitakan untuk kepentingan pribadi. Dengan itu mereka berharap dapat membuat saya lebih susah dalam penjara. Berarti selain masalah persatuan tim, tapi ada masalah lain, yaitu Paulus punya haters yang mau menyusahkan dia dalam penjara. Mereka pro Kristus, tapi anti Paulus. Mereka pro Kristus misalnya, tapi anti Ezra Soru. Contohnya begitu. Mereka ajarkan ajaran yang benar. Mereka bukan pengajar sesat, tapi dengan rasa iri hati, kecemburuan mereka bikin susah Paulus. Maka ada jenis-jenis semacam ini dalam pelayanan. Bukankah itu layak membuat Paulus merasa cemas, merasa khawatir? Sementara itu, waktu Paulus menulis surat Filipi, dia sedang ada di penjara. Ya, Filipi 1 ayat 13. Aku dipenjarakan karena Kristus. Bahkan dia di penjara sedang menanti sidang. Dan sangat mungkin sidang itu akan memutuskan hukuman mati bagi dia. Maka dalam pasal 2 ayat 17 dibilang, darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Darahku dicurahkan. Berarti dia dalam penjara dan setiap saat dia bisa dihukum mati. Darahnya dicurahkan. Apakah dia tidak cemas? Apakah dia tidak khawatir? Sementara dia ada dalam penjara, ada orang-orang, para haters dia, yang selalu bikin susah dia. Sementara itu tim yang melayani bersama dengan dia tidak akur. Kalau ada orang yang layak merasa khawatir, cemas untuk dirinya, untuk pelayanannya, itu adalah Paulus. Tapi saudara, menariknya adalah begitu kita membaca seluruh surat Filipi, kita tidak mendapatkan kata-kata atau nada-nada kekhawatiran, nada-nada kecemasan, nada-nada ragu-ragu, pesimis, tidak. Justru yang kita lihat sepanjang surat Filipi itu nada positif, dan Paulus menyatakan sukacita. Kalau ada satu kata kunci dalam surat Filipi, itu adalah sukacita. Mari kita lihat di pasal 1 ayat 18. Dibilang begini, aku bersukacita
dan akan tetap bersukacita. Pasal 1 ayat 25. Ya. Kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Pasal 2 ayat yang ke-17. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18. Bersukacitalah dengan aku. Pasal 3 ayat 1. Bersukacita dalam Tuhan. Pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita. Padahal dia punya banyak masalah. Padahal dia punya banyak kesulitan. Itu berarti bahwa tidak benar kalau mengatakan orang punya banyak masalah pasti tidak ada sukacita. Dan itu juga berarti bahwa tidak berarti bahwa kalau saudara banyak masalah, saudara tidak bisa bersukacita. Ada orang banyak masalah, layak menjadi khawatir, layak menjadi cemas. Tapi sukacita meluap dari dalam hatinya sepanjang surat Filipi. Kalau begitu, bagaimana Paulus itu mempunyai banyak alasan untuk cemas dan khawatir, tapi bisa bersukacita? Karena dia tahu bagaimana rahasia menghadapi kecemasan dan kekhawatiran. Dan rahasianya itu yang dibagikan buat jemaat Filipi dan juga kita. Nah, kita akan mempelajari ini, tapi sebelum itu saya mau mengajak kita melihat satu hal dulu. Yang pertama yaitu mari kita memahami natur dari kekhawatiran atau kecemasan. Natur maksudnya itu sifat. Sifat dari kekhawatiran dan kecemasan. Kata khawatir yang dipakai di dalam ayat yang kita baca tadi, itu bahasa Yunaninya adalah merimnao. Coba saudara lihat teks Yunaninya. Ya, itu kata yang saya rujuk dengan anak panah, itu kata Yunani merimnao. Nah, merimnao itu apa? Nah, merimnao ini secara harfiah itu berarti ditarik ke arah yang berbeda. Ditarik ke arah yang berbeda. Nah, ini benar karena pada dasarnya kekhawatiran dan kecemasan itu menarik kita ke arah yang berbeda dengan harapan kita. Harapan kita tuh mau ke sana, tapi merimnao menarik kita dari sana ke arah sana. Kita maunya ke sana, ke atas. Harapan kita ke atas, tapi merimnao menarik kita ke arah yang berbeda, yaitu ditarik ke bawah. Jadi sebenarnya kalau ini ke kanan ditarik ke kiri, atau ini ke atas tapi ditarik ke bawah, ide di balik itu adalah mencerai-beraikan. Jadi sebenarnya adalah kekhawatiran atau kecemasan itu adalah sesuatu yang mencerai-beraikan harapan kita. Itu merimnao. Nah, menarik bahwa di dalam Alkitab bahasa Inggris, don't worry. Nah, kata worry bahasa Inggris itu ternyata kalau diteliti asal usulnya, kata worry itu dari bahasa Inggris kuno wirgan yang datang dari bahasa Proto-Jermain wurgan, dan itu wirgan atau wurgan itu artinya mencekik, membunuh dengan cara mencekik. Bisa pakai tangan, bisa pakai tali, dicekik. Jadi wirgan itu mencekik, menghasilkan atau menurunkan kata bahasa Inggris modern worry. Berarti sebenarnya worry itu cemas, takut, khawatir. Kalau begitu sebenarnya kekhawatiran itu adalah bukan sesuatu yang hanya mencerai-beraikan, tapi sesuatu yang mencekik orang yang khawatir. Bukankah orang yang mengkhawatirkan hidupnya itu seperti dicekik oleh kekhawatiran itu sampai rasa-rasanya mau tewas, rasa-rasanya mau mati karena dia sedang dicekik. Nah, dari semua makna ini jelas bahwa kekhawatiran itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik. Rasa khawatir itu tidak pernah bisa mendatangkan sesuatu yang baik bagi si
pengkhawatir. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapa yang karena khawatir bisa bikin hidupnya tambah panjang 1 hasta? 1 hasta itu ukuran 45 cm. Itu 45 cm itu 1 hasta. Dengan kata lain, siapakah yang karena khawatirnya bisa bikin hidupnya lebih panjang 45 cm ke depan? Jawabannya tidak. Dengan kata lain, kekhawatiran itu sebenarnya tidak bisa menambah apa-apa dalam hidup kita. Dalam terjemahan lama dibilang, siapakah di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun? Atau di dalam NIV, siapa di antara kamu yang oleh kekhawatirannya dapat menambah 1 jam kepada hidupnya? Khawatir itu tidak bisa bikin hidupmu lebih panjang, tidak bisa bikin hidupmu lebih maju barang sedikit pun, tidak. Matthew Henry berkata, di dalam keadaan yang bagaimanapun, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. William Barclay, mengkhawatirkan masa depan adalah satu usaha dan tindakan yang sia-sia. Itu sia-sia. Atau seperti kata Clark, apa yang bisa dilakukan oleh kekhawatiran kita selain membuat kita bertambah khawatir terhadap pemeliharaan ilahi? Yang bisa dihasilkan oleh kekhawatiran adalah tambah khawatir. Maka kekhawatiran itu sebenarnya tidak mempunyai manfaat apa-apa. Sebaliknya, kekhawatiran atau kecemasan mendatangkan sesuatu yang buruk. Tidak mendatangkan yang baik, tapi mendatangkan yang buruk. Kekhawatiran seperti saya katakan tadi, mencerai-beraikan dan mencekik kehidupan kita. Bahkan kekhawatiran itu bisa berpengaruh kepada fisik orang, berpengaruh pada psikis orang, dan berpengaruh pada kerohanian seseorang. Perhatikan kata-kata Barclay. Kekhawatiran adalah lebih jelek ketimbang kesia-siaan. Penyakit yang khas pada zaman modern ini ada 2, yaitu sakit mah dan sakit jantung. Di dalam banyak kejadian, kedua penyakit itu adalah akibat dari adanya kekhawatiran. Orang terlalu banyak khawatir bisa sakit mah. Orang terlalu banyak khawatir bisa sakit jantung. Itu tidak berarti kalau sakit mah pasti khawatir. Jangan dibalik. Sakit mah bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi kekhawatiran itu bisa menjadi salah satu penyebab. Karena apa yang terjadi di pikiran atau di hati itu mempengaruhi fisik. Makanya dibilang hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau hati tidak gembira, hati cemas, hati penuh khawatir, itu bukan obat tapi penyakit. Ya, kenyataan secara medis telah menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak tertawa hidupnya lebih panjang. Coba lihat sebelah-sebelah, tertawa dikit. Ya, orang lebih banyak tertawa hidupnya lebih panjang. Saya berikan satu kutipan. Saya nggak tahu ini penulisnya siapa, tapi bagus tulisannya. Kekhawatiran dan penyakit tidak dapat tidur, insomnia, sering saling berkaitan. Para pengkhawatir yang mengalami kesulitan tidur melaporkan bahwa kekhawatiran yang sangat mengganggu dan tidak dapat dikontrol tiba-tiba muncul dalam pikiran ketika mereka berusaha untuk tidur. Pikiran-pikiran tersebut mengganggu mereka sehingga mereka tidak dapat merasa rileks dan terlelap. Gejala-gejala fisiologis yang lain tidak begitu mudah dideteksi dalam diri pengkhawatir. Tes EEG menunjukkan bahwa gelombang otak orang yang sedang khawatir berbeda. Sementara itu, ketika sedang berpikir atau berusaha memecahkan masalah, jumlah gelombang otak para pengkhawatir kurang dari yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana rileks. Kegiatan selaput luar otak, khususnya otak bagian kiri, meningkat. Sebagai akibatnya, pengkhawatir terus terjaga dan tegang serta tidak rileks. Di samping itu, para pengkhawatir dan penderita kecemasan kronis dapat menderita gangguan fisik seperti yang dialami oleh penderita stres akut, seperti jantung berdebar-debar, saraf tegang, gemetar, berkeringat, nyeri lambung. Jumlah gangguan di atas bertambah banyak
apabila orang mengalami gangguan emosi berat dalam jangka panjang dapat mengganggu kesehatan. Ada yang susah tidur? Susah tidur banyak penyebab. Bukan berarti susah tidur pasti khawatir. Susah tidur banyak penyebab, tapi kekhawatiran itu, kecemasan itu bisa memberikan sumbangsi kepada fakta insomnia. Jim Hammond, kebenaran sederhananya adalah bahwa kekhawatiran tidak menambah kehidupan Anda, tapi justru mengurangi. Kekhawatiran dapat mengurangi jam dari hari-hari Anda, tapi lebih lagi dapat mengurangi hari, bulan, tahun dari hidup Anda. Kekhawatiran adalah investasi yang buruk dari waktu dan energi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Berarti orang yang khawatir itu susah ya. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Marta di Lukas 10 ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang khawatir bikin susah diri. Secara rohani, kekhawatiran merenggut iman kita pada pemeliharaan ilahi. Tuhan Yesus di dalam ajaran tentang hal kekhawatiran, Matius 6, dia bilang begini dalam ayat 30, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Orang khawatir adalah orang yang kurang percaya. Selanjutnya ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah, dalam Alkitab terjemahan lama dibilang semua ini dituntut oleh orang kafir. Berarti orang-orang yang mengkhawatirkan hidupnya itu dianggap Yesus selevel dengan orang kafir yang tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Seperti kata Hammond, Yesus tidak menyebutkan kerugian fisik yang disebabkan oleh kekhawatiran. Dia tidak berbicara tentang kesehatan fisik yang buruk. Dia lebih peduli pada bahaya rohani. Khawatir membuat kita seperti orang kafir dan merusak kesaksian kita. Jadi terlihat ya bahwa semua yang bisa dialami dari kekhawatiran tidak memberikan yang baik, tapi sebaliknya memberikan yang buruk. Dan semua ini, kalau tadi secara fisik bisa mengakibatkan penyakit, secara rohani menjadikan kita seperti orang kafir. Secara psikis itu menghilangkan damai di dalam hati kita. Tadi ada damai, begitu saya khawatir damai hilang. Kalau begitu apakah khawatir itu? Khawatir itu adalah seorang pencuri. Pencuri apa? Pencuri damai kita. Khawatir adalah pencuri damai kita. Wesley Brill bilang, kalau kita khawatir atas tiap-tiap hal, maka masing-masing hal itu seolah-olah akan menari-nari di hadapan mata kita sepanjang malam, merampas tidur dan istirahat kita, dan damai sejahtera Allah hilang daripada kita. Nah, dengan melihat semua ini, maka memang hanya orang bodoh yang mau terus khawatir. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat dalam ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ada banyak alasan Paulus khawatir, tapi ternyata kok dia bisa bersuka cita? Mengapa bisa bersuka cita? Dia pasti tahu rahasia menghadapi kecemasan dan kekhawatiran. Dia tahu bagaimana caranya menang. Maka ini menjadi poin kedua kita, menang atas kekhawatiran dan kecemasan. Saudara, kalau kita membaca teks yang diberikan oleh Paulus, sebenarnya rahasia menang terhadap kecemasan itu sederhana. Apa? Coba lihat ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Itu berarti bahwa berdoa atau memohon kepada Allah itu adalah obat kekhawatiran, obat
kecemasan. Nah, tapi dikatakan dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Apa bedanya doa dengan permohonan? Ya, istilah ini muncul, dua kata ini muncul bersamaan dalam banyak ayat. Misalnya Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. 1 Timotius 2 ayat 1, naikkanlah permohonan, doa, berarti permohonan, doa. Beda. 1 Timotius 5 ayat yang kelima, ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa. Ibrani 5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Doa dan permohonan, permohonan dan doa. Apa bedanya doa dengan permohonan? Ya, dari sisi bahasa asli itu memang dua kata yang dibedakan. Ya, kata Yunani untuk doa itu adalah prosuke, sedangkan untuk permohonan itu adalah dese. Prosuke dan dese, Alkitab Inggris itu prayer and supplication. Maka kalau saudara lihat versi King James, ya, itu dikatakan but in everything by prayer and supplication. Doa dan permohonan. Lalu sebenarnya apa sih beda antara doa dan permohonan? Nah, saudara-saudara, kalau diteliti dua kata prosuke dan dese itu, bisa disimpulkan begini, bahwa doa itu lebih luas dari permohonan. Karena di dalam doa tidak hanya ada permohonan. Di dalam doa itu bisa ada pujian. Di dalam doa bisa ada penyembahan. Di dalam doa bisa ada pengakuan dosa. Di dalam doa bisa ada nasar atau janji pada Tuhan. Di dalam doa bisa ada pengakuan iman. Di dalam doa bisa ada permohonan. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, ya, gambar ini saudara lihat, doa itu mencakup banyak hal. Permohonan itu hanya salah satu bagian dari doa. Ya, atau boleh dibilang sebagian kecil dari doa. Maka setiap kali saudara menghadap Tuhan, saudara hanya memohon, minta. Tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada penyembahan, tidak pernah ada pengakuan iman, tidak pernah ada pengakuan dosa dan sebagainya. Sebenarnya saudara tidak pernah berdoa secara sempurna. Di dalam doa yang sempurna mencakup itu. Ada pujian, penyembahan, pengakuan dosa, nasar, dan permohonan. Jadi kalau dikatakan doa dan permohonan, doa itu mencakup yang lebih luas, sedangkan permohonan itu adalah urusan minta-meminta. Karena itu, jangan hanya pujian penyembahan, tapi minta. Karena Tuhan juga menyuruh kita meminta. Tapi jangan hanya minta, tapi tidak pernah memuji dan menyembah. Itu namanya kau jadikan Tuhan satpam atau pembantu. Tuhan, saya mau jalan, tolong jaga babi ya. Ya, Tuhan tolong jaga kambing ya. Tuhan sertai saya di jalan ya. Tuhan antar saya ke sana ya. Seolah-olah Tuhan itu adalah pembantu atau satpam atau bodyguard yang mengawal dan melayani kamu. Bukan kamu yang melayani. Itu kalau kamu minta, tapi tidak ada pujian, penyembahan, pengakuan iman, pernyataan percaya kepada Dia. Kamu tidak pernah sungguh-sungguh berdoa. Kalau hanya meminta saja. Nah, saudara-saudara, ayat ini dikatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Harus nyatakan. Mengapa? Karena biarpun Tuhan Maha Tahu, seharusnya tidak nyatakan juga Dia tahu. Tapi doa itu bukan memberi informasi kepada Allah. Tapi doa lebih kepada kejujuran kita dan rasa kita bergantung kepada Dia. Maka kita berdoa. Henry bilang begini, doa berarti mempersembahkan keinginan-keinginan kita pada Allah, atau memberitahukannya kepada Dia. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah
Bukan berarti bahwa Allah perlu diberitahu kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Sebab Dia mengetahuinya secara lebih baik daripada yang bisa kita katakan padanya. Tetapi Dia ingin mengetahui dari kita dan mau supaya kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita, mengungkapkan penghargaan kita kepada rahmat-Nya dan rasa bergantung kita kepadanya. Maka kalau orang tidak berdoa, itu sama dengan tidak menghargai Tuhan dan tidak bergantung pada Tuhan, bergantung pada dirinya sendiri. Jadi kunci menghadapi kekhawatiran, kecemasan, nyatakan kepada Tuhan dalam doa, keinginan-keinginan. Nah, tapi Paulus tidak berhenti di situ. Dia menyatakan beberapa hal tentang doa ini. Pertama, doa atau permohonan itu dikatakan harus meliputi segala hal. Perhatikan ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Mengapa doa perlu mencakup segala hal? Karena kekhawatiran itu bisa terkait dengan apapun juga. Kita bisa khawatir apapun juga. Makanya kunci atau obatnya harus berdoa dalam segala hal. Dalam segala hal di doa itu untuk mengatasi kekhawatiran dalam hal apapun juga. Perhatikan kembali ayat 6. Saudara lihat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena kita bisa khawatir apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal. Karena khawatir itu bisa mencakup apapun juga. Maka kunci mengatasinya harus berdoa dalam segala hal. Manusia sangat rentan menjadi khawatir. Bahkan orang percaya dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang sepele, orang bisa mengkhawatirkan. Orang bisa khawatir menjadi tua dan tidak cantik atau tidak ganteng lagi. Orang bisa khawatir karena giginya akan ompong semuanya. Orang bisa khawatir karena dianggap tidak laku. Karena sampai tahun 2022 ini belum ada gandengan. Trek saja punya gandengan, kau tidak. Dunia ini terdiri dari 5 benua dan ratusan negara. Ya, dan di Indonesia ada 30-an provinsi dan sekian kabupaten dan kecamatan. Di Kota Kupang saja ada sekian kecamatan dan sekian desa. Dan engkau masih sendiri? Tragis. Maka itu bisa mendatangkan kekhawatiran. Bahwa kekhawatiran dianggap tidak laku. Saat mendengar berita pesawat jatuh, orang menjadi khawatir untuk naik pesawat kemana saja. Saat mendengar kapal menuju Alor terbakar, maka banyak orang tidak mau naik kapal lagi. Karena berpikir jangan-jangan terbakar lagi. Kita mengkhawatirkan begitu banyak hal yang belum tentu terjadi. Bahkan bisa dalam segala apapun juga orang khawatir. Karena orang bisa khawatir dalam apapun juga, solusinya doanya harus dalam segala hal. Ya, tapi kita mengkhawatirkan apapun juga. Tapi anehnya, kita bisa mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Tapi biasanya orang tidak perhatikan untuk berdoa hal yang kecil. Orang hanya perhatikan berdoa untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang penting, hal-hal yang remeh dirasa tidak penting untuk didoakan. Siapakah yang pernah berdoa mau masuk kamar mandi supaya masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi dengan baik dan tidak jatuh di kamar mandi? Banyak orang jatuh di kamar mandi kan? Tapi berapa orang yang berdoa mau masuk kamar mandi? Kita tidak berdoa untuk hal sekecil itu. Siapakah di antara kita yang berdoa supaya pada waktu makan tidak tambah gemuk? Ya. Siapa di antara kita yang berdoa supaya binatang peliharaannya seperti anjing dan kucing sehat-sehat dan tidak gigit orang? Siapa di antara kita yang berdoa waktu membaca sebuah buku supaya Tuhan tolong, supaya waktu saya baca buku ini saya mengerti? Siapa di antara kita yang berdoa agar tikus-tikus di rumah boleh tersingkir? Hal-hal kecil, tapi kita merasa itu bukan sesuatu yang layak didoakan.
Padahal kita khawatir tentang hal-hal kecil, mengkhawatirkan hal-hal kecil, tapi tidak mau mendoakan hal-hal kecil dan remeh. Makanya Paulus bilang, kamu itu khawatir dalam apapun juga, maka kuncinya doanya harus dalam segala hal, termasuk yang kecil-kecil. Ya, Albert Barnes berkata, dalam segala hal yang mengacu pada ketersediaan kebutuhan kita, beras, air, gula, susu, sayur mayur, eceng gondok, dan lain sebagainya, dan kebutuhan keluargamu, segala sesuatu yang sehubungan dengan penderitaan, rasa malu, dan pencobaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi rohanimu. Tidak ada hal yang berkaitan dengan tubuh, pikiran, kekayaan, teman, konflik, kehilangan, pencobaan, harapan, ketakutan, yang mana kita tidak boleh pergi dan menyatakan semua itu di hadapan Tuhan. Semua bawa. John Gill, dalam segala hal atau kasus yang harus dibawa kepada Tuhan, apakah itu bersifat jasmani atau rohani, berkaitan dengan tubuh atau jiwa, dengan diri sendiri atau orang lain, dengan keluarga, relasi, kenalan kita, gereja, dan dunia. Segala hal. Dan ingat bahwa tidak ada doa atau permohonan yang begitu kecil sehingga diabaikan oleh Tuhan. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Tiap hal boleh dibawa. Tidak ada hal yang tidak bisa dibawa. Bawa saja. Urusan dikabulkan atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi sesuatu yang bisa mencemaskan saya atau mengkhawatirkan saya, sekalipun hal yang kecil, kita perlu bawa di dalam doa. Tadi saya bilang, siapakah di antara kita yang berdoa supaya tidak gemuk? Saya pernah dengar orang berdoa, makan. Tuhan, sekarang kami mau makan. Tuhan kiranya menolong supaya makanan ini menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami, tapi tidak menambah berat badan kami. Itu doa yang menarik itu. Ya, dan saya kira perlu banyak kita tiru, termasuk saya. Ya, hal kecil. Saya ingat pada tahun 90-an, saya sempat pergi ke suatu pelayanan di Mofa. Dari Silu masuk terus ke sana. Zaman tahun begitu, rusak jalannya luar biasa. Saya beberapa teman dengan almarhum Bapak Abia Fanggidahe. Dan sebelum jalan, dia ajak kami berdoa. Dan sudah tahu dia berdoa apa? Tuhan, tolong singkirkan semua paku-paku atau seng-seng atau batu-batu yang tajam di jalan yang menyebabkan ban ini bocor. Dan Tuhan juga tolong singkirkan semua sapi, kerbau, kambing, babi yang bisa menyeberang jalan dan menyebabkan kami kecelakaan. Habis itu saya tanya, Bapak kenapa berdoa begitu? Dia bilang, oh, adik tidak tahu. Banyak orang kecelakaan karena tiba-tiba lari, tiba-tiba sapi lewat. Ya, saya pikir itu sesuatu yang menarik bahwa kita tidak berpikir ke sana, beliau pikir ke sana, dan beliau merasa bahwa itu memang layak untuk didoakan. Karena tidak ada hal yang tidak dapat dibawa kepada Tuhan, maka saya pun membawa hal-hal tertentu datang kepada Tuhan. Saya fans klub Inggris di Piala Dunia. Maka saya datang berdoa, Tuhan tolong supaya kiper Jordan Pickford bisa menangkap setiap bola dengan baik. Tolonglah back Harry Maguire supaya dia tidak bikin blunder seperti biasanya. Tuhan kiranya tolong para gelandang seperti Calvin Phillips dan Jordan Henderson bisa suplai bola ke depan dengan baik. Tuhan tolong para penyerang seperti Marcus Rashford, Harry Kane dan Raheem Sterling kalau bisa mencetak gol dengan banyak. Dan hindarkan mereka semua dari kecelakaan yang fatal dalam pertandingan. Kalau Tuhan kehendaki, kali ini Inggris juara dunia. Mau berdoa untuk Jerman silakan, mau berdoa untuk Argentina silakan, tapi yang penting mereka sudah terancam. Ya,
berarti sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa dibawa kepada Tuhan. Henry bilang begini, ketika apa saja membebani roh kita, kita harus menenangkan pikiran kita dengan doa. Ketika urusan-urusan kita menjadi kacau atau gelisah, kita harus mencari petunjuk dan dukungan. Dalam hal ini, kita mesti tiru doa anak-anak. Banyak doa anak-anak yang begitu polos dan sederhana. Ada anak yang ikut lomba balap mobil mainan itu ya. Dia masuk final dengan beberapa orang. Tapi pada waktu masuk final sudah memulai, mereka cari-cari dia tidak ada. Tiba-tiba dia muncul dari sana. Setelah itu dia main, dan waktu dia main dia juara. Lalu mereka tanya, tadi kau kemana sebelum mulai? Semua cari kau tidak ada. Saya berdoa. Wow, pasti kamu berdoa itu menang. Dia bilang, tidak, saya cuma berdoa supaya Tuhan tolong. Kalau saya kalah saya tidak menangis. Amin. Itu doa yang begitu sederhana. Banyak doa anak kecil begitu sederhana dan polos, dan mereka bisa bawa apa saja di pikiran mereka dengan penuh percaya pada Tuhan. Kita perlu belajar dari mereka. Seperti doa anak yang satu ini. Tuhan Yesus, pimpin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin Mami, jangan sampai Mami akan sembuh. Jangan sampai Papa hanya bercewek dengan Papa, jangan sampai bercewek dengan Mama, jangan sampai Basles. Pimpin supaya kita punya adik Tuhan Yesus, adik yang laki-laki Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, orang-orang yang sangat miskin, Engkau akan membeli mereka uang Tuhan, akan membeli mereka uang dalam satu yang sempurna dengan satu yang kesempurna Tuhan. Ini cuma satu yang ku bilang, tapi Engkau harus menolong semua anak-anak yang di dewasa. Itu Tuhan, Engkau pimpin Tuhan. Dan bentengi rumah ini, sebentar lagi kami akan tidur Tuhan. Bentengi rumah ini Tuhan, mimpi yang indah. Dan jangan sampai kita mimpi buruk dan Papa ditahan Tuhan. Pimpin Tuhan, jangan sampai Papi Dona muntah-muntah, Mami merah Tuhan. Jangan sampai kakak dia Tuhan Yesus. Jangan sampai Papa Tuhan Yesus bercewek-cewek dengan Bapak Hani Tuhan. Jangan sampai bercewek-cewek. Engkau maha kuasa bagi kami semua di sini. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Berdoa supaya kakak jangan gila. Ya, nah sederhana, tapi itu pasti doa yang sungguh-sungguh didapat. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Yang kedua, doa atau permohonan itu harus disertai dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan bahwa ucapan syukur baru diberikan atau dilakukan setelah doa dikabulkan. Bukan. Tapi pada waktu berdoa itulah ucapan syukur dinaikkan. Perhatikan, di situ ada kata dengan. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti bukan selesai doa Tuhan sudah kabulkan dulu baru syukur. Tidak. Waktu kamu berdoa, waktu kamu memohon, syukur sudah harus masuk di sana. Syukur sudah harus ada di dalam doa itu. Ya. Dengan kata lain, sebagaimana dalam pulpit commentary, dia bilang, ucapan syukur adalah pengiring doa. Itu seharusnya tidak pernah absen dari doa kita. Maka setiap doa itu ada syukur. Saudara, dalam urusan bersyukur, lagi-lagi Paulus jadi contohnya. Dari sekian surat yang ditulis oleh Paulus, semuanya mengandung syukur, kecuali surat Galatia dan Titus. Itu tidak ada eksplisit pernyataan syukur. Tapi selain dua surat itu, seluruh surat Paulus itu selalu ada pernyataan ucapan syukur Paulus.
Misalnya mulai dari surat Roma 7:25, syukur kepada Allah. 1 Korintus, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. 2 Korintus, tetapi syukur bagi Allah. Efesus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Filipi, aku mengucap syukur kepada Allahku. Kolose, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. 1 Tesalonika, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. 2 Tesalonika, kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah. 1 Timotius, aku bersyukur kepada Dia. 2 Timotius 1, aku mengucap syukur kepada Allah. Filipi 1, Filemon 1, aku mengucap syukur kepada Allahku. Syukur seluruh surat kecuali 2. Itu tidak berarti bahwa dalam 2 surat itu Paulus tidak bersyukur, hanya dia tidak mencatatnya. Tapi dalam seluruh suratnya dia selalu menyatakan secara eksplisit syukurnya kepada Allah dalam banyak hal, hampir dalam semua aspek dia mengucap syukur. Maka kita diajar untuk menaikkan syukur kepada Allah, bukan saja setelah doa dikabulkan, tapi bahkan pada waktu kita berdoa, sebelum kita tahu Tuhan mengabulkan permohonan itu atau tidak, syukur sudah harus diberikan. Mengapa sampai Tuhan belum kabulkan tapi kita bisa bersyukur? Karena kita harus pasti bahwa entah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan, itu pasti baik. Kalau Tuhan mengabulkan, syukur, karena apa yang saya minta Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan tidak mengabulkan, syukur, karena Tuhan menghindarkan sesuatu yang buruk dari saya jikalau Dia mengabulkan apa yang saya minta. Saya pernah mengatakan, Tuhan Yesus bilang, mengajarkan, Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu? Kalau anak minta roti, Bapa tidak akan kasih batu. Tapi ada banyak anak yang buta, sehingga waktu dia lihat batu seperti roti. Lalu dia minta, pakai doa puasa segala. Klaim janji Tuhan. Bapa yang baik, sekalipun didoakan dengan begitu sungguh-sungguh, kalau dia Bapa yang baik, dia tidak mungkin mengabulkan, karena itu batu, bukan roti. Tapi kalau anaknya ngotot, Tuhan bisa menghajar dia dengan memberikan batu kepada dia. Begitu dia gigit, baru dia sadar, ini batu, bukan roti. Dan dia harap, dari situ dia belajar untuk tidak memaksakan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak kabulkan doa, itu pasti baik. Makanya bersyukur. Maka syukur sudah bisa diberikan waktu doa disampaikan dan belum tahu Tuhan kabulkan atau tidak. Selain itu, kita tetap bisa menemukan banyak alasan untuk bersyukur dari permintaan yang kita naikkan. Karena pada waktu kita meminta sesuatu, di seputaran permintaan ini, itu sudah ada banyak hal terjadi. Dan kita bisa menyukuri semua hal itu. Seperti apa? Coba perhatikan kata-kata Albert Barnes. Kita selalu dapat menemukan sesuatu untuk disyukuri. Tidak peduli apapun beban dan keinginan kita, atau topik khusus dari permohonan kita. Ketika kita berdoa untuk persediaan kebutuhan kita, kita bisa berterima kasih atas pemeliharaannya yang baik, yang sampai sekarang telah kita nikmati. Ketika kita berdoa untuk pemulihan dari penyakit, kita dapat bersyukur atas kesehatan yang telah kita nikmati sampai sekarang. Dan untuk campur tangan Allah yang penuh belas kasihan di masa pencobaan sebelumnya. Dan untuk kebaikannya yang sekarang yang menyelamatkan hidup kita. Ketika kita berdoa untuk anak-anak dan teman-teman kita dilindungi dari bahaya dan kematian, kita dapat mengingat betapa sering Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Ketika tertindas dengan rasa berdosa, kita berdoa untuk pengampunan. Kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur bahwa ada jalan mulia yang dengannya kita dapat diselamatkan. Penderita terbesar yang hidup di dalam dunia, yang telah ditebus dengan kasih ini, dan yang memiliki jaminan surga di hadapannya, selalu memiliki alasan bersyukur. Penderita terbesar, kalau betul-betul dia orang percaya, dia selalu bisa menemukan alasan bersyukur. Saya berikan contoh. Ketika saya mau minta Tuhan menolong saya dalam proses kerja disertasi. Sekarang saya lagi kerja disertasi. Teman-teman saya sudah wisuda. Saya ketinggalan. Ya.
lagi kerjakan disertasi dan ruwet banget. Pada waktu ruwet banget urus disertasi, saya bisa datang berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya mau bikin disertasi. Tapi mengapa saya bisa bikin disertasi? Karena semua materi perkuliahan sudah selesai. Bagaimana bisa seluruh materi perkuliahan bisa selesai? Semua tugas sudah saya selesaikan dan uang kuliah sudah saya bayar. Kalau begitu, saya berdoa untuk urusan disertasi. Tapi saya bersyukur Tuhan bahwa Tuhan membawa saya sampai pada titik saya boleh bikin disertasi. Saya bersyukur Tuhan bahwa itu berarti saya telah menyelesaikan semua materi perkuliahan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan itu berarti bahwa Tuhan telah memberkati saya dengan berkat keuangan sehingga saya bisa bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester terakhir. Terima kasih Tuhan. Jadi doanya untuk kerja disertasi. Tapi ada banyak hal sebelum disertasi yang layak menjadi dasar syukur saya. Jadi jangan tunggu selesai disertasi baru bersyukur. Sementara mau berdoa bikin disertasi, ada begitu banyak hal di seputar urusan disertasi yang dapat menjadi bahan bersyukur. Ketika saya hendak membangun rumah, misalnya, sekarang saya membangun rumah. Sebelumnya saya tidak punya rumah dan saya mau bangun. Tapi bayangkan, sekarang mau bangun rumah, terus sekian lama kau di mana? Tinggal di mana? Maka Tuhan, hari ini saya mau bangun rumah. Tuhan tolong supaya dana tersedia, kebutuhan tercukupi. Dan saya bersyukur bahwa setelah sekian lama, 10 tahun menikah, baru hari ini bangun rumah. 10 tahun yang lalu saya menjadi kontraktor abadi. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pintu ke pintu. Aku coba tawarkan diri. Tapi ternyata Tuhan memelihara. Selama 10 tahun rumah belum ada. Dan Tuhan, kalau saya hari ini mau, Tuhan tolong saya mau bangun rumah, itu berarti ada tanah. Tuhan terima kasih untuk tanah ini. Dan Tuhan terima kasih juga bahwa tanah ini ternyata bukan tanah sengketa. Saudara lihat, mau bangun rumah, minta untuk tolong Tuhan bangun rumah. Tapi ternyata ada banyak hal seputar urusan bangun rumah yang terjadi sebelumnya yang menjadi alasan bersyukur. Saudara mau berdoa untuk cari sekolah buat anak, cari kampus buat anak, tidak tahu dia mau masuk kuliah di mana atau masuk sekolah yang mana. Saudara berdoa supaya dapat sekolah yang baik, dapat kampus yang baik. Tapi bukankah kalau anak saudara mau kuliah, itu berarti dia sudah tamat SMA? Karena bagaimana bisa kuliah kalau tidak tamat SMA? Tuhan, anak saya mau kuliah, tolong kasih dia kampus yang baik. Tapi saya berterima kasih karena Tuhan telah menolong dia dari SMA kelas 1 sampai kelas 3. Lulus dengan baik. Tidak mungkin tamat SMA kalau belum tamat SMP. Maka berdoa sudah bisa bersyukur sampai mulai dia SD. Maka terlalu banyak hal bisa menjadi dasar syukur kita. Tidak harus tunggu setelah permohonan dikabulkan. Saat kita memohon, saat kita berdoa, syukur sudah harus menyertainya. Saudara perlu berpikir banyak hal. Hitung setiap berkat Tuhan. Dan niscaya kau kagum akan kasih-Nya. Nah, kalau begitu, rahasia menghadapi kekhawatiran, kecemasan hidup itu doa. Tapi doanya bagaimana? Pertama, doa dalam segala hal, termasuk yang kecil-kecil. Dan kedua, syukur harus menyertai doa itu. Tapi apa hubungannya doa dalam segala hal dan syukur itu menjadi obat bagi kekhawatiran dan kecemasan? Jawabannya di ayat 7. Perhatikan ya, kita ulang dari ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau itu dilakukan, doa seperti itu, seperti dua hal tadi dilakukan, yang terjadi adalah apa? Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maksudnya adalah damai sejahtera yang mungkin tidak kamu pikirkan atau bayangkan, atau kamu tidak mengerti dengan pikiranmu. Damai sejahtera Allah itu, dia akan memelihara hati
dan pikiranmu. Saudara, damai sejahtera Allah akan memelihara. Sebenarnya terjemahan memelihara ini tidak terlalu pas. Karena kata Yunani yang dipakai sini itu diambil dari istilah militer. Jadi harusnya adalah menjaga. Perhatikan dalam ESV, di sana ada kata-kata guard your heart, guard, bodyguard, penjaga. Ya. Atau dalam Basic Bible English ada will keep your heart and mind. Akan keep, jaga. Jadi bukan memelihara. Jadi waktu kamu berdoa dalam segala hal, sambil mengucap syukur dalam setiap doa dan permohonan, permohonanmu belum tentu dikabulkan. Tapi damai sejahtera Allah sudah diberikan padamu, dan damai itu akan jaga hatimu, jaga pikiranmu. Ya. Nah, tentang ini ada satu komentar yang menarik dalam Pulpit Commentary. Dia bilang begini, damai sejahtera akan menjaga. Sebuah paradoks verbal. Karena menjaga adalah tugas prajurit. Menurut pakar Lightfoot. Damai sejahtera Allah yang bersemayam di hati adalah garnisum yang pasti dan dapat dipercaya. Menjaga sehingga roh jahat yang telah diusir tidak dapat kembali. Itu mengacu kepada roh jahat yang mau kembali. Dengan kata lain, saudara tahu istilah garnisum? Ya, ini semacam istilah militer yang jaga. Jadi damai sejahtera Allah itu garnisum untuk hati dan pikiranmu. Jadi saudara bayangkan bahwa saudara khawatir ini, khawatir itu, cemas ini, cemas itu, takut ini, takut itu. Lalu saudara bawa segala hal itu dalam doa sambil mengucap syukur. Permohonanmu belum tentu dikabulkan. Tapi damai sejahtera pasti dikabulkan. Damai sejahtera jaga hatimu, jaga pikiranmu. Sekarang, kalau damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, dia jaga hatimu dan jaga pikiranmu. Apakah kekhawatiran masih tetap mencengkram, mencekik engkau? Apakah kecemasan masih tetap mencerai-beraikanmu? Rasa khawatir dan cemas itu di pikiran dan di hati, kan? Nah, sekarang setelah kamu berdoa, Tuhan kasih seorang dalam tanda petik garnisum. Jaga hatinya, jaga pikirannya. Waktu dijaga hati dan pikirannya, kekhawatiran dan kecemasan lenyap. Dan karena itu, kunci menang atas ini adalah ada damai sejahtera yang menjadi garnisum, polisi atau satpam bagi hati dan pikiran. Albert Barnes bilang, damai sejahtera yang secara khusus dirujuk di sini adalah apa yang dirasakan ketika kita tidak khawatir tentang apa yang kita butuhkan, dan ketika kita dengan keyakinan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera. Berarti memang damai sejahtera itu penjaga hati, penjaga pikiran. Sekarang, alih-alih hati dan pikiran dipenuhi oleh kekhawatiran, setelah damai sejahtera menjaga, yang terjadi adalah sukacita melimpah. Bukan lagi kekhawatiran dan kecemasan. Inilah yang terjadi pada Paulus. Dia punya banyak alasan untuk khawatir, cemas. Tapi begitu dia sudah menyerahkan segala sesuatu pada Allah dan bersyukur untuk segala kebaikan Allah, Allah berikan dia damai sejahtera. Hatinya dijaga oleh damai sejahtera, pikirannya dijaga oleh damai sejahtera. Maka Paulus bisa bersukacita. Makanya sepanjang Filipi, pasal kitab Filipi, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Dalam hidup ini ada banyak kekhawatiran dan kecemasan. Bahkan prediksi pakar-pakar ekonomi 2023 bisa menjadi tahun krisis secara ekonomi. Itu mungkin dapat membuat kita cemas dan khawatir.
Tapi Tuhan mengajar pada kita kunci hadapi semuanya, kekhawatiran dan kecemasan. Masalah mungkin tidak berlalu. Masalah masih tetap ada. Masalah dari luar bisa tetap ada. Persoalannya, ada garnisun yang jaga pikiran dan hati. Kalau sudah ada garnisun yang jaga hati dan pikiran, badai boleh datang, tapi kita akan bernyanyi, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itulah sebabnya orang sakit bisa bersuka cita, orang miskin bisa bersuka cita, orang sengsara bisa bersuka cita, orang kekurangan bisa bersuka cita. Bukan karena mereka mendapatkan apa-apa dari luar, tapi hati pikiran sudah dijaga. John Wesley bilang, kekhawatiran membuka pintu kepada banyak godaan, tapi doa membuka pancaran sukacita dalam hati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Stop khawatir, stop cemas, bersukacita.